别这是找死！ Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 223. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Namun apabila subscribe masih sangat berat, kamu bisa meng-like video ini terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai and enjoy dan selamat menonton. Kemudian Qin berkata, "Maaf, saya tidak tertarik. Asal-usul tidak penting, apalagi sekarang. Barang-barang ini telah menjadi milik saya." Pria berjubah itu menjadi sangat gelisah. Dia tidak menyangka Qin ini lebih ingin membunuhnya. Kemudian dia berkata lagi, "Apakah kamu juga bahkan tidak menginginkan Qu Yunji?" Mendengar ini, Qin sedikit terkejut. Kemudian berkata, "Maksudmu Qu Yunji juga ada di tempat itu?" Qu Yunji adalah sebuah jenis tumbuhan yang aneh, yang hanya tumbuh di tempat-tempat dengan energi spiritual yang cukup. Efeknya adalah memperbaiki meridian yang rusak dan bahkan memungkinkan seorang praktisi menembus penghalang dan menerobos dengan sangat mudah. Dan juga Qu Yunji ini sangat sulit ditemukan, bahkan mungkin sangat langka. Dan sekarang pria berjubah itu mengetahui lokasi Qu Yunji ini. Bagaimana mungkin Qin tidak tertarik? Kemudian Qin berkata, "Apakah kamu yakin ada Qu Yunji di sana?" "Tentu saja, saya sangat yakin. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahu kamu lokasi tempat itu," ucap pria berjubah hitam. Qin lalu berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Selain itu, karena ada Qu Yunji di sana, mengapa kamu tidak mengambilnya?" Pria berjubah itu mengeluarkan sebuah batu dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya kepada Qin, lalu berkata, "Batu itu berasal dari sekitar Qu Yunji tumbuh. Karena kamu seorang alkemis, tentunya kamu akan mengetahuinya. Adapun mengapa saya tidak mengambilnya, itu karena Qu Yunji pada saat itu belum benar-benar matang, dan juga tempat itu sangat berbahaya sehingga saya tidak dapat mengambilnya dengan mudah." "Cepat katakan di mana lokasi Qu Yunji itu," kata Qin. "Lepaskan dulu saya dari formasi ini, baru akan saya katakan," ucap pria berjubah. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Sekarang cepat katakan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup," kata Qin. "Apakah kamu bisa dipercaya?" "Percaya saja, cepat katakan. Jika kamu tidak mengatakan apapun, aku akan membunuhmu sekarang." Baiklah, saya akan katakan. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda." Qu Yunji itu saya temukan di sebuah tempat bernama Rawa Maut Hitam yang ada di dinasti Dawei. Rawa Maut Hitam adalah tempat yang sangat berbahaya. Tempat ini berada di sisi selatan dari dinasti Dawei. Ada banyak ramuan dan juga harta yang langka di sana. Nampaknya tempat itu adalah bekas perang pada zaman kuno. Dari sana juga saya menemukan api iblis King Lian dan serangga aneh itu. Saya juga melihat Qu Yunji tumbuh di sana. Pada saat itu, saya juga telah membuat peta lokasi Qu Yunji itu. Kemudian sebuah peta dilemparkan kepada Qin. "Selama kamu mengikuti peta itu, kamu akan menemukan Qu Yunji di sana." Kemudian Qin melihat peta itu. "Saya telah memberitahumu. Sekarang cepat lepaskan saya," kata pria berjubah. "Baiklah, saya tidak akan membunuhmu. Sayangnya, walaupun saya tidak membunuhmu sekarang, kamu akan sekarat dalam waktu setengah tahun lagi. Sejak kamu memiliki labu hitam ini, energimu semakin berkurang, tidurmu tidak nyenyak, dan juga tubuhmu sering tiba-tiba kaku. Apakah yang saya katakan benar?"
Keterkejutan muncul di wajah pria berjubah hitam. Dia dengan buru-buru berkata, Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Kemudian Qin-Chen menjawab, "Labu hitam itu adalah penyebabnya. Labu ini menghisap jiwa dan darah kamu untuk memberi makan serangga roh aneh itu. Itu juga alasan mengapa kamu bisa mengendalikannya." Lalu Qin-Chen menyipitkan matanya dan berbalik. Lupakan saja. Tadi kamu bilang mau pergi. Kalau kamu mau pergi, silakan saja. Tadinya saya ingin memberitahumu solusinya." "Apakah kamu punya cara untuk menyembuhkannya?" kata pria berjubah. "Ya, tentu. Saya bisa menyembuhkanmu dalam waktu setengah tahun. Dan pada saat yang sama, kamu mungkin akan menerobos ke ranah Wu Jun," ucap Qin-Chen. Sukacita muncul di wajah pria berjubah itu, sebelum akhirnya berkata, Apakah kamu benar-benar sedang tidak berbohong? Kalau kamu tidak percaya, ya sudah, silakan pergi saja," kata Qin-Chen. "Bagaimana caranya?" kata pria berjubah itu. "Jadilah pelayanku, maka aku akan memberitahumu." Kemudian untuk berjaga-jaga, Qin-Chen memasang teknik penyegel jiwa kepada pria berjubah itu. Sebuah kekuatan masuk ke tubuh pria itu. Setelah itu masuk, pria berjubah itu merasa bahwa setiap gerakannya dapat dikendalikan oleh Qin-Chen. Kemudian dia bergumam, "Siapa Qin-Chen ini sebenarnya? Dia bahkan memiliki teknik mengerikan seperti ini. Tenang saja, ini untuk berjaga-jaga. Apabila kamu berkhianat, saya dapat dengan mudah meledakkan jiwamu dan kamu akan mati," kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen memberikan sebuah pil obat kepada pria berjubah itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pria berjubah itu terkejut setelah mendapati bahwa pil yang diberikan Qin-Chen adalah pil tingkat 5. Kemudian dia bergumam dalam hati, apakah Qin-Chen ini juga seorang alkemis tingkat 5? Seorang master formasi tingkat 5 dan juga seorang alkemis tingkat 5. Dan yang paling mengejutkan, dia hanya bocah berusia sekitar 16 tahun. Sungguh bakat yang sangat mengerikan. Bahkan jika saya hanya pelayannya, saya tidak akan merasa malu.